Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Shadaqallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita ke jalan yang surga. Sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kita, kita tidak akan mendapat petunjuk jalan ke surga. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengarahkan kita, telah menuntunkan kita dan sebagai uswatun hasanah dalam menjalankan kehidupan ini, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan beragama, untuk tujuan kita nanti mendapat kenikmatan surga di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, surat yang saya bacakan tadi adalah surat An-Nisa ayat 122, yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat An-Nisa ayat 122. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini kita akan membahas yang namanya rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, yang salah satunya adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat tadi bahwasanya surganya Allah adalah suatu kenikmatan atau keindahan yang tidak terbayangkan, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan amal soleh. Di mana amal soleh ini kita pergunakan di dunia, karena dunia adalah darul amal, sementara akhirat adalah darul jaza. Artinya dunia ladangnya amal, sementara akhirat nanti tidak lagi amalan, yang kita hanya tunggu adalah putusan dari Allah, apakah amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Setelah kita nanti diputuskan oleh Allah, kita masuk surga apa masuk neraka, maka kita akan menikmati. Kalau seandainya manusia beriman dan timbang amalnya lebih baik atau lebih berat daripada timbangan dosanya, maka mereka akan digiring oleh Allah dalam berombong-rombongan sebagaimana di dalam surah Az-Zumar, maka manusia akan dikirim kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana gambaran surga menurut Al-Quran? Ada berapa ayat atau berapa surat di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang surganya Allah? Yang pertama yaitu surat Ar-Rahman, yang kemudian surat Al-Waqiah, yang ketiga surat Al-Insan yang dibacakan oleh Imam Dadi, kemudian surat Al-Qasiyah, dan berapa ayat-ayat yang terdapat dalam surat-surat lain. Tapi yang lebih komprehensif dalam 4 surat itu, atau lebih banyak disampaikan mengenai surganya Allah di dalam 4 surat tersebut. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana minuman yang diterima oleh penduduk surga, yaitu pertama minum yang bersih. Karena dalam surat ayat Al-Insan ayat 21 menyampaikan wasaqahum rabbuhum saraban tahura, yang artinya Tuhan memberikan kepada mereka minum yang suci. Artinya sebelum penduduk surga itu masuk ke dalam surga, mereka diberikan minum yang suci agar mereka nanti di surga akan mendapat kesucian. Sebagaimana juga sejalan dengan hadis yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika para penghuni surga menuju surga, mereka melewati sebatang pohon yang menyediakan 2 mata air.
di bawahnya. Mereka pun minum dari salah satu air tersebut. Tiba-tiba mengalirkan kepada mereka kesenangan dan kenikmatan. Sejak itu kulit mereka tidak berubah dan rambut mereka tidak kusut buat selama-lamanya. Kemudian mereka minum dari mata air yang satu lagi. Tiba-tiba keluarlah segala macam kotoran di dalam perut mereka. Selanjutnya mereka pun disambut oleh para malaikat penjaga surga seraya berkata, "Kesejahteraan dilimpahkan atas kamu sekalian, berbahagialah kamu, maka masuklah surga itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya." Surat Az-Zumar ayat 73. Jadi yang pertama, di dalam surga kita akan dibersihkan dulu, sebagaimana kita harus masuk ke dalam suatu tempat yang suci, maka kita disucikan dulu. Di mana sebelum kita masuk surga ada dua mata air yang disediakan oleh Allah untuk menyucikan diri kita. Yang pertama menyucikan yang namanya fisik kita, yang kemudian menyucikan yang ada dalam perut kita, maka kita nanti bersih di dalam surga. Yang kemudian yang kedua yaitu perhiasan para penghuni surga, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 23, yuhalluna fiha min sa'awira min zahabil wa lu'lu'a, yang artinya di surga itu mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Surat Al-Hajj ayat 23. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi bahwasanya haram terutama bagi laki-laki untuk memakai gelang emas, gelang perak atau mutiara, karena nanti itu adalah pakaian dari orang-orang di surga. Makanya Nabi menyampaikan, kalau seandainya orang laki-laki memakai emas perak di dunia, maka mereka diharamkan memakai emas dan perak di surga nantinya. Artinya mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, pakaian para penghuni surga, yaitu terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 23 juga, yang artinya libasuhum fiha harira, pakaian mereka itu adalah sutra yang sangat tebal. Dan juga di dalam surat Al-Kahfi ayat 31 yang artinya, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Begitu juga dengan pakaian bagi laki-laki diharamkan juga memakai sutra di dunia, karena sutra adalah pakaian orang surga. Sebagaimana hadis Nabi yang sampaikan tadi, bagi laki-laki hanya memakai pakaian yang terbuat dari kapas atau katun, sementara sutra adalah pakaian bagi orang yang di surga. Kalau seandainya kita memakai pakaian di surga di dunia, berarti kita telah mendahului apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang sutra adalah pakaian bagi penduduk surga, dan bagi penduduk dunia terutama laki-laki diharamkan memakai sutra. Kemudian yang keempat, makanan para penghuni surga, di mana dalam surat At-Tur ayat 22, yang artinya kami berikan mereka tambahan kenikmatan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis burung yang mereka inginkan. Kemudian juga di dalam surat Al-Waqiah ayat 29, yaitu pohon pisang yang buah-buahnya bersusun-susun. Kemudian dalam surat ayat Ar-Rahman ayat 68, yang artinya di dalamnya keduanya ada buah-buahan, diantaranya kurma dan delima. Itulah buah-buahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Allah menyampaikan ada buah-buahan, macam buah-buahan yang mereka inginkan, dan Allah memberikan gambaran yang lebih jelas. Di antaranya buah pisang, dan di antaranya buah kurma dan buah delima. Makanya kalau kita di dunia ini hanya memakan buah-buahan yang mungkin kita rasakan, kita lihat tidak ada di negeri kita, mungkin nanti kita akan mendapatkan buah-buahan yang kita inginkan. Apapun yang terbetik di dalam hati kita, kita akan mendapatkannya, dan kita dengan mudah mendapatkannya. Pohon-pohon itu akan merunduk sendiri ke kita kalau kita ingin buah-buahan tersebut. Kemudian minuman dari penduduk surga adalah sebagaimana ayat Al-Insan ayat 5 yang artinya, sungguhnya orang yang berbuat kebaikan akan minum khamar dari yang campurnya air kafur, seperti yang disampaikan bacakan oleh imam tadi. Kemudian di surat Al-Insan ayat 17 disampaikan juga, di sana mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe. Itulah minuman penduduk surga. Gambarannya bahwasanya minuman-minuman khamar seperti minuman yang memabukkan, maka di dunia kita dilarang.
untuk minum khamar, karena minuman khamar itu memabukkan dan minuman khamar itu adalah minuman penduduk surga. Kalau seandainya kita minum khamar di dunia, berarti juga diharamkan kita masuknya surganya Allah. Kemudian yang kelima, bidadari surga. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 56 disampaikan, di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum menikah dan tidak pula jin. Kemudian di dalam surat Al-Qiyah ayat 18 disampaikan, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda selagi mereka muda. Artinya kita nanti diberikan pasangan-pasangan oleh Allah, pasangan yang suci dari bidadari yang di dalam surat disampaikan mereka yakut dan marjan. Artinya pasangan-pasangan kita tidak ada lagi pasangan yang membuat kita tidak menyenangkan hati, semua yang akan menyenangkan hati. Sementara di dunia mungkin ada pasangan kita yang membuat hati kita tidak baik, tapi di akhirat nanti semua perkataan mereka adalah salam kesejahteraan sebagaimana disampaikan surat Ar-Rahman. Kemudian kita juga dilayani oleh para anak muda yang lagi muda. Kita akan meminta minum, maka disampaikan minuman itu berupa gelas-gelas yang terbuat dari perak dan emas. Itulah gambaran surga. Mungkin di dunia kita melihat inilah suatu fantasi atau suatu yang tidak mungkin akan terjadi, tapi kita harus percaya bahwasanya Al-Quran sudah menyampaikan dari beberapa surat seperti surat Al-Insan, Ar-Rahman, Al-Waqiah dan Al-Ghasyiyah, dan beberapa surat lagi di dalam surat At-Tur, surat As-Saffat, surat Al-Kahfi. Apakah kita tidak percaya dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya itu adalah hanya fantasi daripada Nabi Muhammad. Akan tetapi ini disampaikan oleh Allah, zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya semua perkataan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ragukan lagi bahwasanya itu adalah kebenarannya. Kita hanya menunggu dan kita hanya beribadah kepada Allah. Apakah atau tidak ada yang nama surga, kita akan mengalami yang namanya kematian, itu pasti, karena kematian itulah pintu daripada gerbang kita menuju surga nanti kalau ilmu ibadah kita banyak di dunia. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, surga adalah suatu tempat keindahan yang sangat nikmat, dan bayangkan bahwasanya tidak ada akan terbetik di dalam hati, tidak ada akan terbayang di dalam pikiran surga itu seperti apa, karena Allah yang hanya tahu. Kemudian motivasi bagi kita bahwasanya gambaran surga yang disampaikan dalam surat-surat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Yang ketiga, yakinlah dan keimanan kita bahwa yang surga itu pasti ada. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, beribadahlah kita di dunia karena balasannya cukup menggilirkan kita, kenikmatannya cukup membuat kita berbahagia nanti di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.